nih jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa rahmatan lil alamin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa silih bergantinya antara siang dan malam. 11 bulan lamanya telah kita lalui bersama-sama. Sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiba di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah dan maghfirah Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Olehnya itu, para pemirsa sekalian, tidak ada kata yang paling afdal, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata hamdan wa syukran katsir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita aturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kita umatnya, yaitu umat Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun ceramah yang akan kita bahas di hari ke-10 pada bulan suci Ramadan ini, yaitu meraih takwa dan kesucian jiwa dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Pemirsa, salah satu hikmah dan tujuan utama kita umat Islam diwajibkan berpuasa, yaitu agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah? Jadi takwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu waqa yaqi wiqayatan, yang berarti memelihara. Sedangkan menurut istilah takwa sendiri dijelaskan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi beliau pernah ditanya oleh seseorang, ada seseorang yang mengatakan yang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, beritahukan kepada aku tentang takwa. Apakah ini maksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Abu Hurairah mengilustrasikan takwa tersebut dengan mengatakan, ketika engkau berjalan dan di depanmu penuh duri yang berserakan, maka apakah yang akan kamu lakukan? Maka sang penanya tersebut menjawab pertanyaan Abu Hurairah ini. Ia akan menjauhi duri tersebut agar duri tersebut tidak mengenai kakinya. Itulah yang dikatakan oleh sang penanya ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an spontan menjawab, itulah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takwa berarti kita memelihara diri kita. Kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan suci Ramadan ini yang merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebelah kiri bagian atas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, baik itu yang besar maupun yang kecil, yang kuat imannya maupun yang lemah imannya, yang ganteng maupun yang cantik, yang jelek maupun yang hitam, yang putih, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa?
kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Oleh karena itu, dengan jalan ibadah puasa, kita umat Islam dituntut untuk senantiasa menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Misalnya seperti menahan diri dari makan, menahan diri dari minum dan hubungan suami istri. Yang semuanya itu kita lakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sadiq dalam kitabnya menjelaskan tentang unsur-unsur takwa yang terkandung dalam ibadah puasa. Apa saja unsur tersebut? Unsur yang pertama yaitu orang yang berpuasa berarti ia senantiasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri yang kesemuanya itu diinginkan oleh hawa nafsu. Namun semua hal itu kita tinggalkan demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua yaitu orang yang berpuasa berarti melatih dirinya untuk senantiasa bersifat sabar. Karena dengan berpuasa kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah dan serta kita bersabar atas beratnya cobaan, rasa lapar, haus dan lemahnya badan yang kita alami ketika kita berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu nisfus sabri." Puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Artinya apa? Artinya tanpa kesabaran kita tidak akan mampu melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Oleh karena itu pemirsa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpuasa dengan tujuan melatih diri kita untuk senantiasa bersifat sabar. Dengan sifat sabar, maka akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang ketiga yaitu dengan berpuasa orang kaya akan merasakan rasa lapar yang sering dirasakan oleh orang miskin. Maka dengan hal itu akan menimbulkan perasaan ibah, yaitu selalu ingin menolong dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Hal ini juga termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu meraih kebersihan hati dan kesucian jiwa yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan karena kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Penyayang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.